Ini karena posisi Pak Jokowi yang kemudian bersamaan Oke, dengan Pak Prabowo Joko mendampingi. Widodo menurut saya ketika beliau sudah purna bakti, selesai. Dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada presiden gitu ya, yang terus-terus menerus membayang-bayangi. Jadi kalau sudah purna bakti ya sudah selesai gitu ya. Ya menurut saya sudah ini eranya Pak Prabowo. Anda tidak lihat ada bayang-bayang Jokowi di balik Prabowo? Pak Prabowo itu bukan anak kecil loh, kenapa harus dibayang-bayangi. Jadi Pak Prabowo itu punya visi, misi, dan tentu program-programnya yang kalau sama persis, masa iya sih kabinetnya harus dibawa ke Hambalang, dibawa ke Magelang, dengan cara-caranya sendiri yang memang punya background seperti itu. Jadi kalau saya tidak terbuai seperti itu. Oke. Memang dalam pemilu mungkin peran dari Pak Joko Widodo oke. Tapi pasca pemilu nanti dulu gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang punya style sendiri. Dan menurut saya apa yang dihadapi oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah eranya beda. Ekspektasi ya, bagaimana katakan meyakinkan, menganalogikan diri Pak Prabowo dengan masyarakat luas, dengan partai-partai yang ada, sampai seperti itu, tidak harus menimbulkan guncangan-guncangan, friksi-friksi di tengah masyarakat, itu yang membedakan Pak Jokowi dengan Jadi Pak. beda. Singkat ya, saya intinya memang dalam hal tertentu saya setuju yang disampaikan oleh Prof. Siti Zuhroh bahwa Pak Jokowi oke, sudah selesai. Dia tidak punya pengaruh apa-apa lagi terhadap Pak Prabowo. Tapi saya kira itu perlu mendapatkan penerjemahan yang lebih signifikan dan lebih komprehensif. Saya tidak setuju bila kemudian dipahami Pak Prabowo itu mendapatkan kepuasan dan simpatik dari masyarakat oleh ansih Prabowo gitu. Kita nggak boleh tutup mata dengan siapa yang membantu Prabowo. Di sebelah ada Mas Gibran bersama pembantu-pembantu lainnya, yaitu menteri-menteri. Gibran siapa? Tentu di situ ada Jokowi. Menteri-menteri itu adalah sebagian besar bagian dari orang-orang kepercayaan Jokowi dan juga orang-orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Dan yang ketiga, Jokowi itu sendiri. Bagaimana mungkin rakyat akan merasa puas terhadap kepemimpinan Prabowo, merasa puas dengan kekuatannya Pak Prabowo, kalau kemudian rakyat itu tidak terkonstruksi sejak awal adalah orang-orang yang sebenarnya sebagian besar pencinta Jokowi. Ketika kemudian Pak Jokowi memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo yang diejewentahkan dengan menitipkan sang Mas Gibran, ya, walaupun sekali lagi ya, bukan berarti ketika dititipkan Gibran seolah-olah Jokowi lah yang berambisi untuk Gibran menjadi wakil presiden sejak awal, melainkan itu timbul dari kepentingan politik Prabowo itu sendiri yang dia meyakini keberadaan Jokowi dalam hal ini lewat Gibran itu akan mengangkat elektabilitasnya. Jadi perlu kita pahami bahwa Jokowi, Gibran dan juga menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih itu punya pengaruh terhadap kekuatan Prabowo hari ini. Ya, sekali lagi, bagaimana mungkin Prabowo akan mendapatkan kepuasan dari rakyat kalau sejak awal masyarakat sudah terbelah dan memang anti kepada Pak Prabowo. Artinya masyarakat tidak anti kepada Pak Prabowo karena mereka tahu Prabowo ini adalah dukungannya Pak Jokowi yang notabene-nya masyarakat jauh lebih dominan itu mendukung Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Jadi kemana jatuhnya pilihan Pak Jokowi, ke situ juga pilihan rakyat. Oke, jadi dalam 100 hari kerja ini bukan cuma ansih ke personalnya Pak Prabowo, tidak ansih soal agenda atau programnya Pak Prabowo, tidak ansih hal-hal yang berkaitan dengan teknis kerja-kerja pemerintahan Prabowo, melainkan hal yang sudah terkonstruksi, perasaan cinta, perasaan senang, perasaan damai, perasaan yang memberikan dukungan kepada Prabowo. Itulah juga bagian dari kenapa masyarakat itu merasa puas, merasa memberikan dukungan. Anda yang sudah terlanjur memberikan harapan dan cinta kepada orang yang Anda cintai, maka seburuk apapun yang dia lakukan, Anda mencoba meminimalisir pikiran-pikiran buruk tentangnya. Tapi kalau Anda yang sudah membenci yang bersangkutan, Anda tidak suka dengan dia, sebaik apapun pasti Anda tidak akan memberikan dukungan. Artinya saat ini masyarakat kita itu dikonstruksi oleh Pak Jokowi bahwa mari rame-rame memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, maka
kurang apapun Pak Prabowo, apapun yang dia lakukan, maka tetap akan mendapatkan simpatik yang lebih dominan ketimbang antipatik. Nah, secara kebetulan Pak Prabowo secara personal memang orang baik. Prabowo memang orang yang loyal. Dia punya personal branding yang bagus. Ditopang dengan Mas Gibran yang membuat satu gerakan-gerakan yang menurutku adalah sesuatu yang sangat positif. Lapor Mas Wapres, turun ke lapangan, aktif di media sosial, itu juga membuat pertumbuhan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran itu semakin tinggi. Sebab Mas Gibran itu sendiri datang ke rakyat itu bicara bahwa semua yang dilakukan ini, program yang kita jalankan ini, semua adalah instruksinya Presiden. Ini adalah kekuatan dan kemampuan seorang Prabowo. Artinya Gibran tidak membawa namanya, tidak membawa misinya, tidak menyatakan bahwa ini programnya, melainkan dia sedang menjalankan tugas dari Pak Prabowo. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Jokowi dan juga Prabowo dalam konteks survei Litbang Kompas atau survei 100 hari kerja pemerintahan Merah Putih ini dari Pak Jokowi punya pengaruh. It's okay bahwa Jokowi sudah berakhir secara purna tugas, sudah berakhir dalam konteks struktur pemerintahan. Tapi pengaruh Pak Jokowi jangan difahami terkait intervensi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Siapa sih yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu mengintervensi Pak Prabowo? Siapa sih juga yang menilai Pak Prabowo itu adalah anak-anak yang disetir oleh Pak Jokowi? Ya tidaklah. Kita juga paham kok bahwa Pak Prabowo punya karakternya, punya kepemimpinan sendiri, punya kemampuan dan kekuatan sendiri tanpa kemudian diintervensi oleh siapapun. Tapi yang dimaksud dengan pengaruh di sini adalah konstruksi masyarakat. Ketika masyarakat yang begitu mencintai Pak Jokowi dan Pak Jokowi selalu mengajak kepada publik untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, maka apapun programnya Pak Prabowo itu pasti akan diapresiasi. Itu pasti guys, ya kan? Jadi misalnya Pak Prabowo memberikan program makanan gizi gratis. Bayangkan seluruh masyarakat Indonesia yang cinta kepada Pak Jokowi menyambut itu dengan sesuatu yang positif. Sekali lagi pengaruh Pak Jokowi ada. Bayangkan dengan mereka-mereka yang anti kepada Pak Prabowo, yang tidak suka dengan Pak Prabowo. Makan gizi gratis itu dikritik, itu dinyinyirin, itu kemudian dianggap sesuatu yang boros, ya kan? Nah, apakah kemudian kalau kemudian hanya sekedar Prabowo-nya saja, saya kira itu akhirnya tidak akan membuat sesuatu yang positif. Tapi karena keberadaan Jokowi di belakang, ada Gibran di belakang, sehingga publik itu merasa percaya kepada Pak Prabowo. Apapun program dari Pak Prabowo dipastikan akan mendapatkan simpatik. Kan seperti itu. Ya, Anda bayangkan kalau kaum 16% itu yang Ibu Megawati, Ganjar, itu kan pernah mengkritik kebijakan makanan gizi gratis. Termasuk teman-teman di Nasdem, ya kan, yang kemudian mendukung Amin Rais. Itu belakangan itu anti terhadap program makanan bergizi gratis. Apalagi saat Pilpres ya. Nah namun karena publik yang dominan mencintai Pak Jokowi, dan ketika Jokowi mengarahkan memberikan cinta itu juga kepada Pak Prabowo, maka apapun program dari Pak Prabowo, masyarakat kita akan merasa puas guys. Jadi kita harus tegaskan ya kepada Ibu Prof, Ibu Wiwi ya, Ibu Siti Zuhro, memang kita akui bahwa Pak Jokowi sudah selesai secara tugas, Pak Jokowi sudah berakhir secara kepresidenan, tapi pengaruh Pak Jokowi terhadap Prabowo pasti tetap ada. Bukan dalam konteks mengintervensi kebijakan, bukan dalam konteks memesan bahwa hai Prabowo lakukan A, B, dan C. Tidak, Pak Jokowi sangat tahu, Pak Jokowi sangat menghormati Prabowo. Prabowo itu seniornya Pak Jokowi gitu. Dalam hal usia dan pengalaman. Hanya memang Pak Jokowi aja yang lebih awal sebagai presiden 2 kali bahkan mengalahkan Prabowo itu sendiri. Tapi Pak Prabowo begitu dicintai dan juga dihormati oleh Pak Jokowi. Nah dengan demikian maka tetap kita harus pahami pengaruh Jokowi di sini yang harus kita anggap adalah soal
publik yang begitu cinta kepada Pak Jokowi dan cinta Pak Jokowi itu diberikan kepada Prabowo sehingga masyarakat manapun termasuk kami ya, termasuk saya melihat bukan soal intervensi Jokowi kepada Prabowo, tapi soal bagaimana Pak Jokowi memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo. Dengan demikianlah akhirnya kami memberikan penghormatan dan respect kepada Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi pengaruh itu yang harus dibaca. Tidak bisa dipahami bahwa Pak Jokowi mengintervensi. Memang siapa yang bilang anak-anak kepada Pak Prabowo? Jadi guys, menurut saya penting juga kita membaca bahwa hubungan Prabowo-Jokowi itu bukan hubungan yang berkaitan dengan intervensi. Kita harus lihat bahwa pengaruh yang dimaksud di sini bukan dalam konteks kebijakannya Prabowo, bukan dalam konteks mengatur ya legislatif, yudikatif ya dan juga eksekutif. Pak Jokowi sudah berakhir dalam hal itu. Tapi trust publik, kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo Gibran itu juga punya pengaruh dari Joko Widodo.